Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla siang hari ini kita bisa melanjutkan perjumpaan kita membaca kitab Ta'lim Muta'alim karya dari Al-Imam Az-Zarnuji ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan pembelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqin biha jilid yang kedua. Nah, baik, kita lanjutkan bahwasanya kita masih pada pembahasan pasal yang pertama tentang kewajiban menuntut ilmu, di mana tidak semua ilmu itu dituntut untuk dipelajari oleh kita, seorang talib, ya, seorang muslim, tapi ada ilmu-ilmu yang menjadi prioritas kita, yaitu ilmu yang berkaitan dengan apa? Ibadah, dan juga ilmu yang berkaitan dengan hal kondisi kita. Misalkan kita adalah seorang pedagang, maka wajib dia mempelajari ilmu tentang apa? Tijarah, tentang perniagaan, tentang buyu', jual beli, dan juga tentang ilmu bisnis ya lainnya. Nah, yang di sana disiplin ilmunya dikenal dengan ilmu fikih. Nah, di sini pentingnya kita mempelajari ilmu juga, ya tentu adalah ilmu din, ilmu agama, ya, dan ilmu yang mengantarkan kita kepada ketakwaan, di mana membuat kita menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, kama qila li Muhammadin ibnil Hasan, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Hasan. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Hasan rahimahullah. Jadi di sini penulis Al-Imam Az-Zarnuji menukilkan sebuah syair dari Muhammad bin Hasan. Boleh dibaca kembali syairnya? Man yurid? Siapa yang mau? Man turid an taqra min kunna. Tes, halo. Saya Ustaz. Nah, baik, tafadhali silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allam fa innal ilma zainum li ahlihi wa fadlun wa unwanum li kullil mahamidi. Baik, hasbuk, cukup. Nah, ya. Dikatakan pada bait yang pertama, ta'allam, pelajarilah atau belajarlah, gitu ya. Nah, belajarlah. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu zainun, merupakan perhiasan li ahlihi, untuk si pemilik ilmu tadi. Wa fadlun, dan ilmu juga merupakan keutamaan, wa unwanun, sekaligus tanda, likullil mahamidi, kepada hal-hal yang terpuji. Berikutnya di bait yang kedua, wakun, dan jadilah engkau itu mustafidan, seorang yang mengambil faidah, kulla yaumin, di setiap harinya, yaitu adanya tambahan minal ilmi, berupa ilmu,
Maka di salah satu kiat proses kita mengambil faidah tambahan berupa ilmu itu dengan cara apa? Wasbah, dan berenanglah fi buhuril fawaidi. Ketika kita sudah masuk ke dalam lautan ilmu, masuk ke dalam lautan faidah, maka berenanglah. Nikmati. Ya, orang berenang itu apa? Menikmati. Jadi nikmatilah ketika kita sudah masuk ke dalam lingkaran ilmu. Jangan buru-buru keluar. Nah, Berdoa kayak abang mau suka ya. baik. Berikutnya adalah tafaqqah. Tafaqqah. Tafaqqah yakni ya menuntut ilmu lah. Belajarlah begitu. Terkait permasalahan-permasalahan fikih. Fikih itu adalah al-faham maknanya. Jadi tafaqqah ya bimakna madza? Pahamilah begitu. Pahamilah ilmu sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda apa? "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Man yuridillahu, siapa saja yang Allah inginkan khairan, kebaikan padanya baginya, na'am, yufaqihu fid din. Maka Allah akan pahamkan hamba yang Allah inginkan kebaikan padanya tadi itu apa? Menjadi hamba yang paham agama. Faqih, yufaqihu fid din. Naam, ya. Nanti ini merupakan satu akar kata tafaqqah, al-fiqha, kemudian faqih, gitu. Tafaqqah ini adalah proses. Al-fiqha menjadi ya suatu target tujuannya, yakni pemahaman. Maka di sini disebutkan fa innal fiqha, karena fikih itu apa? Afdalu qaidin. Sebaik-baiknya penuntun illa albirri wat taqwa. Penuntun kepada kebaikan dan juga ketakwaan. Ya, ma ma'ana taqwa? Imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Yaitu apa? Melaksanakan seluruh perintah Allah dan Rasulnya, serta apa? Ijtinab, menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ya. Kemudian wa'adalu qasidin, ya, wa'adalu qasidin, qasid bermakna tujuan, ya, dan itulah seadil-adilnya tujuan. Seadil-adilnya apa? Tujuan, yakni ilmu sebagai penentu dan juga pembimbing arah kita menuju kebaikan dan ketakwaan. Maka tidak ada kata takwa pada diri seseorang kecuali dia adalah seorang penuntut ilmu. Nah, ya, takwa berbanding lurus dengan keimanan. Iman itu bermakna apa? At-tasdiq, membenarkan. Bagaimana cara kita membenarkan sesuatu kalau kita tidak tahu sesuatu tersebut hakikatnya apa? Baik, teman-teman semua. Huwal alamu, dikatakan ilmu adalah alam. Alam ini berbeda dengan alam, ya. Kalau alam ainnya tidak panjang, ini adalah bendera. Ya, ilmu itu merupakan bendera al-hadi yang menunjukkan. Jadi ilmu itu merupakan bendera. Kalau kita melihat bendera itu adalah suatu poros. Nah, ya, suatu fokus ketika kita memandang. Nah, dia adalah bendera yang menunjukkan. Layaknya di kejauhan, kemudian ada bendera menjadi suatu simbol dan kita tahu arah tujuan kita kemana. Dan inilah permisalan ilmu di sini, ya, suatu bendera yang menunjukkan kepada apa? Sunanil huda, jalan-jalan apa? Jalan-jalan petunjuk yang nanti arahnya kepada kebaikan dan juga ketakwaan. Huwal hisnu. Nah, ya, ini yang betul adalah hisnu, teman-teman semua. Hisnu, ya, shotnya disukun. Baik. Shotnya apa? Shotnya disukun. Apa artinya hisnu? Yaitu tameng atau perisai. Tameng atau perisai yang gunanya untuk melindungi. Ya, sebagaimana ada kitab, ya,
berjudul apa? Hisnul Muslim min Adzkaril Kitab wa Sunnah. Ada yang tahu nggak kitab itu? Pernah dengar nggak buku tersebut judulnya? Hisnul Muslim. Iya, Hisnul Muslim. Karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Yang isinya apa? Doa-doa ya kan? Zikir-zikir. Nah, Hisnul Muslim. Kenapa beliau namakan ya judul kitab tersebut dengan Hisnul Muslim? Ada kata hisnu di situ, yaitu tameng seorang Muslim. Tamengnya apa? Dengan selalu senantiasa membasahi lisannya untuk berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ilmu merupakan al-hisnu ya. Ilmu merupakan hisnu yaitu tameng benteng yang yunji menyelamatkan si pemiliknya min jami'is syada'idi dari seluruh penghalang, dari seluruh hal-hal yang bisa mengacaukan si pemilik tersebut. Maka dengan ilmu apa? Dia bisa terbentengi dari syubhat, perkara-perkara yang tidak jelas. Nah, kemudian apa? Dengan adanya ilmu bisa memunculkan keimanan dalam dirinya sehingga iman bisa menjadi tameng benteng dari apa? Syahwat yang akan menerpa dirinya. Maka di sini dikatakan fa inna faqihan maka sesungguhnya seorang faqih yakni orang yang faham akan agama wahidan dan dia itu satu orang terlebih lagi mutawari'an wara apa makna wara ya memiliki sikap kehati-hatian ya tidak bermudah-mudahan terhadap sesuatu dan inilah yang dinamakan wara menjauhi yang haram dan berhati-hati dari yang makruh. Nah, bahkan berpikir dua kali untuk mengerjakan sesuatu yang mubah, sekalipun mubah. Nah, ya, asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Lebih berat, ya, atas diri syaitan daripada apa? 1.000 hamba. Nah, ya. Jadi lebih berat syaitan itu mengganggu seorang fakih yang warok ketimbang mengganggu 1.000 ahli ibadah. Barakallahu fikunna. Lanjut. Wa kadzalika. Silakan dibaca. Saya Sas. 6. Wa kadzalika fatarridu Yuftaradu. wa Diwajibkan. kadzalika yuftaradul ilmu fi syairil akhlaqi Baik. usul Barakallahu fik. Dan demikian juga yuftaradu al-ilmu. Al-ilmu di situ dia menjadi naibul fa'ilnya yuftaradu. Karena yuftaradu adalah fi'il yang majhul. Yakni kata kerja pasif. Nah ya. Kita terjemahkan dari naibul fa'ilnya terlebih dahulu. Dan demikian ilmu itu diwajibkan pula visa iril akhlak. Nah ya. Visa iril akhlak. Ya. Yakni ilmu-ilmu yang kaitan dengan akhlak. Nah ya. Jadi setiap muslim juga wajib mengetahui dan mempelajari ilmu tentang akhlak yang terpuji. Nanti pun juga kita harus mempelajari apa? Lawannya. Lawan dari ilmu yang terpuji, yakni ilmu yang tercela. Contohnya, silakan dibaca lagi. nahu al-judi wal bukhli wal jubni wal jur'ati wat takabburi wat tawadu'i wal fiqhi wal israfi watak 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 wa ghairiha fa innal kibara wal bukhla wal jubna wal israfa haramun wala yumakkinu taharrusu Wala yumkin. wala yum Wala yumkinu wala yumkin at-taharruzu. wala yumkinu at-taharrusu anha ila bi'ilmiha wa ilmi ma
ma yudo duha wa yu wa yufar Wa yuftaradu. wa yuftaradu ala kulli insanin ilmuha. Nah, ya, baik. Contoh di antara hal yang harus diketahui oleh seorang muslim agar hal-hal ini bisa merasuk ke dalam jiwanya sehingga memunculkan sifat-sifat yang mulia ini. Di antaranya adalah sifat al-jud. Ya, al-jud ini merupakan sifat terpuji. Nah, ya, al-jud, sikap murah hati. Baik. Kemudian, ya, kita harus tahu sifat bukhel ini, sifat yang tercela yang harus dijauhi. Apa artinya? Bukhel, bukhlun. Pelit. Ya, nah, lawan dari al-jud. Jud ini murah hati, dermawan, baik, suka memberi. Sedangkan bukhel ini adalah sifat tercela, kikir, pelit. Nah, ya. Kemudian al-jubn. Nah, al-jubnu yakni penakut, takut dia nggak berani untuk mengatakan kebenaran. Padahal Rasulullah pernah mengatakan apa? Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran walaupun kebenaran itu pahit. Baik. Dan juga apa? Nggak berani untuk bertanya. Nah, karena malu begitu, takut. Baik ya. Atau tidak berani untuk belajar. Nah, karena malu. Nah, ini bukan akhlak seorang muslim. Lalu untuk apa kita pelajari akhlak tersebut? Untuk kita jauhi. Gitu. Agar bagaimana cara kita bisa menjadi orang yang berani, yang jud, murah hati. Berikutnya adalah al-jur'ah. Al-jur'ah, ya, ini adalah lawan dari juben. Dan ini yang harus kita apa? Terapkan dalam kehidupan. Apa artinya al-jur'ah? Apa artinya al-jur'ah? Berani, Ustaz. Betul sekali. Ya, berani. Baik, berikutnya at-takabbur. Takabur lawan dari tawadu. Takabur ini yang harus kita jauhi. Nah, ya, sikap sombong. Sikap apa? Sikap sombong, kiber. Nah, sikap sombong. Apa itu? Sikap sombong, ya. Al-kibru, batarul haq, wa ghamtun nas. Ya, ada dalam kitab Sahih Muslim. Nah, ya. Ada dalam kitab Sahih Muslim. Itu diambil dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Dan itu adalah sifat yang tercela. Nah, ya. Apa itu batarul haq? Menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Nah, lawannya, dan ini adalah sikap yang terpuji jelas, at-tawadu. Tawadu ini adalah sikap terpuji yang harus kita terapkan, ya. Rendah hati. Aljud tadi murah hati, memberi. Kalau tawadu rendah hati. Merasa apa? Diri belum tahu apa-apa, sehingga terus belajar. Nah, ya, wal fiqh wal israf, ya. Nah, menjaga diri dari berbagai apa? Keburukan. Nah, ya. Dan juga kita harus tahu israf. Israf itu adalah sikap dan sifat berlebih-lebihan. Ya, boros. Begitu. Nah, ya, boros. Baik. Wat takdir dan selainnya. Kenapa demikian? Yang pertama di sini dijelaskan oleh beliau, fa innal kibara, karena sesungguhnya sikap dan sifat sombong, bekhel, pelit,
jubna penakut, israf berlebih-lebihan, haramun kata penulis, haram ya. Nah, sombong haram, pelit haram, penakut haram begitu. Nah, takut pada hal-hal yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, kemudian apa? Israf ya, berlebih-lebihan, boros begitu ya. Nah, kalau boros kan jelas celaannya di dalam Al-Qur'an ada ya. Nah, apa kata Allah? Hmm? Di surah Al-Isra ya. Nah, di surah Al-Isra ayat 26. Nah, di surah apa? Al-Isra kalau tidak salah ya, di surat Al-Isra ayat 26 dan lanjutannya ayat 20 tuh, ayat 27. Wa atidul qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil wa la tubadzir tabdzira kata Allah. Itu larangannya di ujung ya. Wa la tubadzir. Nah, ya, jangan engkau menghambur-hamburkan. Yang maksudnya apa? Boros. Dan di ayat 27 Allah tegaskan dengan huruf taukid inna. Innal mubadzirina, al-mubadzirin itu adalah jamak mudzakkar salim yang nasab ya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin kata Allah. Karena orang yang mubazir, orang yang boros begitu. Ya saudara-saudaranya syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan syaitan itu apa? Kafir, ya, kufur, dia ingkar kepada Allah. Makanya boros, sifat dan sikap israf berlebih-lebihan itu adalah perkara yang diharamkan. Nah, ya. Wala yumkin at-taharruzu anha, dan gak akan pernah mungkin ya seorang muslim itu bisa menghindari sifat-sifat tercela tadi illa bi'ilmiha, kecuali dengan mengetahui dan mengilmuinya. Layaknya orang tidaklah mungkin bisa menjauh dari kesyirikan kecuali apa? Dengan dia tahu hakikat tauhid dan syirik. Nah, ya, dia tahu hakikat syirik untuk dia jauhi, dia tahu hakikat tauhid untuk dia apa? Dia dekati dan dia implementasikan. Nah, ya. Wa ilmi ma yudaduha, dan mengetahui apa yang menjadi lawannya, fayuftaradu ala kulli insanin ilmuha, maka diwajibkan atas setiap muslim untuk mengilmuinya. Maksudnya apa? Mengilmui lawan dari sikap tercela seperti aljud, ya, jur'ah, tawadu, fiqh. Nah, ya, itu lebih wajib lagi. Barakallahu fikum. Nah, kita pelan-pelan kita cukupkan membaca kitab Ta'lim Muta'alim ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya terkait pembahasan ya Syekh Syahid Nasiruddin Abdul Qasim, di mana pernyataan beliau tersebut dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zarnuji di sini dalam kitab Ta'lim Muta'alimnya. Alhamdulillah, kita masuk ke kitab Durusul Lughah ya.